Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Tanagraini dari kelas 2 Tadris IPA. Di sini saya mengambil alat optik yaitu lensa cembung pada praktikum 4 untuk dijadikan UAS pada mata kuliah praktikum fisika dasar. Tujuan dari percobaan lensa cembung secara virtual ini adalah untuk memperoleh hubungan jarak benda, jarak bayangan, dan jarak fokus pada lensa cembung. Dan kalau untuk alat dan bahannya, kita hanya menggunakan handphone atau laptop atau notebook sebagai media untuk membuka situs virtual lensa cembung nantinya. Landasan teori. Lensa adalah benda bening yang membiaskan cahaya. Nah, lensa ini terbagi dua, ada lensa cekung dan lensa cembung. Nah, pada lensa terdapat beberapa titik penting. Di antaranya ada titik fokus, ada titik pusat kelengkungan, dan titik pusat optik. Prosedur percobaan. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk melakukan praktikum lensa cembung secara virtual ini. Langsung saja. Baiklah, langsung saja kita buka situs webnya untuk melakukan praktikum secara virtual. Setelah terbuka, untuk penggunaan smartphone atau handphone, klik pojok kiri atas satu kali agar layar tampilan full screen, dan untuk penggunaan PC atau laptop bisa double klik agar di laptop atau PC-nya full screen tampilan layarnya. Setelah itu kita pilih jenis lensanya, ambil lensa cembung dan atur titik fokus sebesar 13,8 cm dengan tinggi benda 10 cm. Sudah. Habis itu kita letakkan benda sejauh 0,3 meter dari lensa cembung maksud saya. 0,3 meter jika dijadikan ke dalam sentimeter itu setara dengan 30 cm. Sudah, lalu kita amati bayangan yang terbentuk. Bayangan yang kita lihat adalah bentuk bayangannya terbalik, lalu bayangannya sedikit lebih kecil daripada objek yang kita ukur, dan dia bersifat nyata. Jadi sifat bayangan untuk 0,3 meter ini adalah bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Lalu kita ubah lagi bendanya menjadi 0,1 meter dan 0,2 meter. Pada 0,1 meter, kita letakkan dulu, kita atur jaraknya dulu dari cermin. Nah, sudah. Nah, dapat kita lihat bayangannya tegak dan diperbesar. Bayangannya lebih besar daripada objek yang kita ukur. Dan dia juga bersifat nyata. Jadi sifat bayangan untuk 0,1 meter ini adalah nyata, tegak, dan diperbesar. Lalu kita atur lagi jaraknya sebesar 0,2 meter atau setara dengan 20 cm. Sudah, setelah itu terbentuklah bayangan yang terbalik. Diperbesar di sini maksudnya bayangan yang dihasilkan lebih besar daripada objek yang diamati, objek yang diukur maksud saya, dan dia bersifat nyata. Jadi untuk jarak 0,2 meter ini sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Setelah melakukan praktikum, kita peroleh sebuah data sementara di mana yang pertama, jika jarak benda terhadap cermin adalah 0,1 meter, maka jarak bayangannya adalah 0,365 meter dengan sifat bayangan nyata, tegak, dan diperbesar. Nah, yang kedua, jika jarak benda terhadap cermin adalah 0,2 meter, maka jarak bayangannya adalah 0,441 meter dengan sifat bayangan nyata, terbalik, dan diperbesar. Dan yang terakhir, yang ketiga, jika jarak benda terhadap cermin adalah 0,3 meter, maka jarak bayangannya adalah 0,257 dengan sifat bayangan nyata, terbalik, dan diperkecil. Pembahasan dan analisa. Untuk pembahasan, yang pertama,
kita gambarkan proses pembentukan bayangan pada praktikum secara virtual lensa cembung tadi, seperti gambar berikut ini. Yang pertama, untuk jarak benda 0,1 terhadap cermin, maka jarak bayangannya adalah 0,365 meter dengan sifat bayangan nyata, tegak, dan diperbesar. Yang kedua, jika jarak benda terhadap cermin adalah 0,2 meter, maka jarak bayangannya adalah 0,441 meter dengan sifat bayangan nyata, terbalik, dan diperbesar. Yang terakhir, jika jarak benda terhadap cermin adalah 0,3 meter, maka jarak bayangannya adalah 0,257 meter dengan sifat bayangan nyata, terbalik, dan diperkecil. Pembahasan selanjutnya adalah kita menentukan panjang jarak fokus pada lensa cembung beserta sesatannya. Nah, untuk panjang jarak fokus di awal sudah kita ketahui yaitu 13,8 cm sesuai dengan yang ada di dalam panduan praktikum. Dan untuk sesatannya kita menggunakan rumus Sx sama dengan 1/n akar n dikali sigma xi kuadrat dikurang sigma xi kuadrat per n dikurang 1. Nah, setelah itu kita masukkan semuanya dengan sigma xi-nya adalah 41,4. Kenapa sigma xi-nya 41,4 bukan 13,8? Karena dalam praktikum tadi kita melakukan 3 kali percobaan. Maknanya 3 dikali jarak fokus yaitu 41,4. Setelah dijumlahkan semuanya, dapatlah hasil akhirnya yaitu 13,8. Maka sesatannya adalah 13,8 cm. Berdasarkan percobaan atau praktikum yang telah kita lakukan, maka dapat dianalisa bahwa setiap percobaannya kita memperoleh data yang berbeda-beda. Untuk jarak benda terhadap cermin 0,1 meter, maka jarak bayangannya adalah 0,365 meter dengan sifat bayangan nyata, tegak, dan diperbesar. Yang kedua, untuk jarak benda terhadap cermin 0,2 meter, maka jarak bayangannya adalah 0,441 meter dengan sifat bayangan nyata, terbalik, dan diperbesar. Yang terakhir, untuk jarak benda terhadap cermin 0,3 meter, maka kita peroleh jarak bayangannya sebesar 0,257 meter dengan sifat bayangan nyata, terbalik, dan diperkecil. Berdasarkan praktikum yang telah kita lakukan tadi, dapat disimpulkan bahwa semakin jauh jarak benda terhadap lensa, maka semakin kecil bayangan yang terbentuk. Dan sebaliknya, semakin dekat jarak bayangan terhadap lensa, maka semakin besar pula bayangan yang terbentuk. Melalui praktikum ini, harusnya kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena praktikum ini sudah termaktub di dalam Al-Qur'an dan terdapat di banyak surah, di antaranya Quran surah Al-Furqan ayat 45. Integrasi fisika dengan nilai-nilai keislaman. Refleksikan kegiatan percobaan alat optik yaitu lensa cembung secara virtual dengan ayat-ayat Al-Quran, yaitu terdapat dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 45, lalu Al-Quran surat An-Nur ayat 35, Al-Quran surat Al-An'am ayat 1 dan 122, juga ada dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 17, lalu ada surah Al-Hadid ayat 28, dan yang terakhir ada Al-Quran surah An-Nur ayat 40. Salah satunya yang terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 45, yaitu yang artinya, tidakkah engkau memperhatikan penciptaan Tuhanmu, bagaimana dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang, dan sekiranya dia menghendaki, niscaya dia menjadikannya bayang-bayang itu tetap, kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk. Laporan sementara hasil percobaan alat optik yaitu lensa cembung. Judul percobaan optik lensa cembung virtual. Nama praktikan Putri Intan Anggraini. NIM 119110203771. Kelas 2A. Prodi Tadris IPA. Setelah melakukan percobaan, didapatlah hasil sementara. Di antaranya, jika jarak benda terhadap lensa 0,1 meter, maka bayangan yang terbentuk adalah 0,365 meter dengan sifat bayangan nyata, tegak, dan diperbesar. Yang kedua, jika jarak benda terhadap lensa adalah 0,2 meter, maka dapatlah jarak bayangannya sebesar 0,441 meter dengan sifat bayangan nyata, terbalik, dan diperbesar.
Dan jika jarak benda terhadap lensa adalah 0,3 meter, maka didapatlah jarak bayangannya sebesar 0,257 dengan sifat bayangan nyata, terbalik, dan diperkecil. Terima kasih kepada teman-teman dan rekan-rekan yang sudah berkenan melihat video ini. Semoga bisa menambah sedikit ilmu kita. Dan maaf jika terjadi kesalahan karena itu murni dari saya sendiri. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.